Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Silakan kembali duduk. Shalom. Terakhir saya ada di ruangan ini untuk melayani mungkin sebagian Anda tanggal 8 Maret. Mana sekian minggu kemudian ibadah tidak lagi diperkenankan oleh pemerintah. Kayak mimpi, sepanjang hari ini saya kembali ada bersama dengan jemaat Tuhan di ruangan ini. Dan saya merasakan kasih karunia yang hebat. Katakan amin. Apa kabar? Saya tahu basa-basi, tapi saya ingin tahu kabar Anda yang mengalami kebaikan Tuhan 7 bulan terakhir ini. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Itu tanda kematian. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan. Yuk langsung kita buka Alkitab kita. Yuk langsung kita buka catatan kita. Saya ingin membahas sesuatu yang hype beberapa hari terakhir. Satu kata yang tiba-tiba muncul dan terkenal, yaitu satu kata, yaitu adalah toxic. Yaitu adalah racun.
Secara spesifik kita akan membahas mengenai toxic love. Dan itu menjadi tema kita hari ini, malam hari ini. Cinta yang beracun. Tentu ini adalah kiasan. Tentu ini adalah kiasan, bukanlah harafiah. Tetapi di hari terakhir kita dapati atau kita pernah dengar kata toxic friendship. Pertemanan, persahabatan yang beracun. Mungkin hari terakhir Anda pernah mendengar mengenai toxic relationship. Toxic people. Bahkan ada lagi yang saya kaget. Ada istilah kata kiasan yaitu adalah positive toxic. Jadi tidak semua yang positif itu baik. Terkadang racun. Tidak semua terkadang yang positif itu berguna, terkadang merusak. Saya kasih contoh. Misalnya ada seseorang yang meninggal dunia. Rasanya kita pasti ingin mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Bahwa Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya bagi Anda. Positif firman Tuhan. Tapi yang menerima belum tentu bisa menerima kekuatan yang demikian. Enak lu ngomong, gua yang ngerasain. Enak lu cuman ngoceh doang. Coba kalau lu ngerasain. Ternyata yang positif juga bisa toksik. Bahkan yang over positif itu juga bisa toksik. Contoh, apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Gimana? Oh hebat. Padahal baru saja kehilangan. Padahal baru saja mengalami sesuatu yang duka. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti khotbahnya Pastor Michael. It's okay. Katakan bersama dengan saya, it's okay. Ketika segala sesuatu not okay, kita boleh jujur kok di hadapan Tuhan. Tolong katakan ya. Kita tidak perlu over positif. Karena yang positif kalau berlebihan itu pun bisa menjadi toksik. Bisa menjadi racun. Nah, kita akan membahas yaitu adalah toxic love. Yang dimana saya dapati dalam literatur slide yang kedua, bagi yang tertarik Anda boleh foto. Apa itu toxic love? Adalah sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku yang beracun. Yang merusak fisik. Yang merusak emosi. Diri sendiri maupun pasangan. Jadi yang toksik itu bukan melulu pasangan kepada kita. Bisa saja diri kita yang jadi racun bagi orang lain. Bisa saja. Dan banyak kasus dalam IG Live beberapa hari yang lalu. Ternyata Pak, banyak wanita sekarang bisa terima apa saja yang dilakukan oleh pacarnya. Dilakukan oleh pasangannya. Ya memang kita wanita Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu jadi racun dalam hidupnya. Tentu ini kiasan. Slide berikutnya, tentu ini yang kita inginkan, yaitu adalah hubungan yang sehat. Yang didominasi dengan saling mengerti, yang saling menerima, saling kasih sayang, saling memberi, saling mengampuni. Tentu ini yang paling sehat dan ideal. Kita temukan, ya, Ishak dan Ribka. Menurut saya salah satu contoh perkawinan monogami dalam Perjanjian lama adalah Ishak dan Ribka. Saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati. Kidung Agung. Oh ya, itu adalah hubungan yang sehat, percintaan yang sehat. Yaitu adalah Salomo dengan gadis Sunem itu. Sulam itu. Saudaraku, hubungan mereka sehat. Dan itu ada contoh dalam Alkitab. Tetapi ternyata dalam Alkitab juga ada hubungan yang toksik. Racun. Rencana Allah gagal, visi Allah gagal. Bangsa yang semula harus diselamatkan oleh
seseorang, karena Tuhan selalu pakai seseorang, terancam gagal. Karena ternyata orang ini memiliki hubungan percintaan yang beracun. Nah, kita akan pelajari ini. Ini sangat penting. Yuk sama-sama kita buka Hakim-Hakim. Ketika itu bangsa Israel ada di tangan Filistin selama 40 tahun karena jahat luar biasa. 40 tahun jahat luar biasa. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Malaikat Tuhan mendatangi suami istri yang kebetulan istrinya mandul. Dan spesialisasi daripada perjanjian lama, Tuhan selalu bekerja melalui perempuan mandul. Banyak kali catatan Alkitab, orang-orang hebat lahir dari ibu yang semula mandul. Dan ketika itu pun malaikat itu berkata bahwa anakmu akan lahir Simson, Nazir Allah, kekuatannya luar biasa. Sepakat nggak dengan saya? Simson hidupnya hancur karena sebuah relationship yang salah. Tolong katakan ya. Karena hubungan dengan orang yang salah. Saya minta maaf. Banyak orang hari ini menjadi mu'alaf kah, menjadi murtad kah, meninggalkan kesetiaan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan perkawinan, meninggalkan keluarga, hanya karena satu kata, hubungan. Hati-hati dengan siapa kita terhubung. Karena Alkitab dengan jelas berkata, memberikan nasihat indah. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Ternyata kebijakan nular. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal, malang nasibnya. Saudaraku, baru berteman saja sudah malang. Belum bergaul. Kalau saya dengan Pastor Michael bukan berteman, bergaul. Dari waktu ke waktu kami berkomunikasi. Sudah dalam intensitas bergaul. Saya dengan Pak Thomas itu sudah dalam intensitas bergaul. Tapi mungkin dengan beberapa Anda, saya baru berteman, belum bergaul. Berteman dengan orang bebal saja sudah malang. Belum bergaul, apalagi bergaul. Hati-hati dengan namanya relationship, sangat menentukan. Dalam khotbah saya sering kali berkata, masa depan kita ditentukan oleh satu, taburan. Tapi dua, masa depan Anda ditentukan oleh yang kedua adalah dengan siapa kita terhubung. Tolong katakan ya. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita membangun relationship. Itu sangat menentukan masa depan kita. Anda bergaul dengan orang bodoh, lama-lama Anda jadi bodoh. Tapi Anda bergaul sama orang pintar, lama-lama Anda jadi pandai. Anda berteman dengan perampok, walaupun sebelumnya Anda bukan, tapi karena terus bergaul. Kita memberikan nasihat, berteman dengan orang bebal saja itu malang. Saya berharap bahwa semua kita lebih cerdas dengan siapa kita bergaul. Katakan amin. Apalagi kita lebih cerdas untuk menjalin sebuah hubungan cinta. Karena kita tahu Simson jatuhnya di mana? Di percintaan. Yang gak tahu kenapa dia gak pernah jatuh cinta sama perempuan Yahudi. Saya gak tahu, gak ngerti. Padahal setahu saya perempuan Yahudi itu garelis kabeh, bener tidak goreng patut. Saya kalau dalam urapan kuat, emosi, keluar bahasa Ibraninya begitu kan. Da eta teh awewe Yahudi teh garelis kabeh atuh. Nah hiji we teh kapanggih tah kitu. Saya jadi emosi. Da garelis kabeh da goreng patut atau jelema Yahudi kunaon bikin jelema Filistin tah gitu. Saya nggak habis mikir gitu. Kenapa dia selalu jatuh cinta bukan dengan bangsanya? Hakim-Hakim 13 dia lahir. Hakim-Hakim 14 dia sudah jatuh dengan perempuan Filistin. Hakim-Hakim 15 dia jatuh lagi. Hakim-Hakim 16 puncaknya dengan perempuan Gaza, sundal pula, jatuh lagi. Ini benar-benar toxic love yang menghancurkan visi Bapa, yang menghancurkan visi Allah. Untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel, gagal oleh karena toxic relationship. Saya tahu Pak, Bu, ini bukan pembahasan yang sering kali dibahas di gereja, tapi penting.
Yuk sama-sama kita lihat. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16. Ayat yang keempat terlebih dahulu. Oke, pelan-pelan. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Delila hanya muncul satu perikop. Delila hanya muncul kali ini saja. Tidak pernah ada lagi Delila sebelum perikop ini dan sesudah perikop ini. Tidak ada lagi Delila sebelum pasal ini, bahkan setelah pasal ini. Tidak ada, tapi dia merusak kehidupan. Delila, di mana Simson jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Delila, yang menurut saya tidak lebih baik dibandingkan perempuan Gaza, perikop di atasnya. Sama-sama bisa dibeli. Ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi sama-sama bisa dibeli, tapi bentuk yang berbeda. Dan semua kita tahu Delila bujuk Simson 3 kali. Simson mengatakan bahwa kekuatanku hilang karena 1, ternyata kekuatan yang dah hilang. 2, ternyata kekuatan yang gak hilang. 3, ternyata kekuatan yang gak hilang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-15. Rasanya sudah ada slide-nya. Ayat yang ke-15. Perhatikan, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Perhatikan, ini jelas-jelas toksik. Ketika Anda berhubungan dengan orang yang orang itu hanya berpikir untuk dirinya, pasti toksik. Yang berpikir hanya keuntungan dirinya, pasti toksik. Yang hanya berpikir untuk dirinya, yang mana dirinya dikatakan selalu menjadi victim, selalu jadi korban, menjadi seorang yang tidak pernah ada yang baik dalam hidupnya. Perhatiin gue dong, katanya lu cinta sama gue, perhatiin gue dong. Buktikan lu kalau lu cinta. Dan kalau sampai sudah hubungan sampai pada titik demikian, pasti racun. Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menciptakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Perhatikan ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Orang yang berhubungan dengan seseorang yang toksik, selalu yang difikirkan dirinya, selalu play the victim, selalu aku yang menderita, aku yang harus diperhatikan, aku. Ketika kita minta perhatian dia, dia tidak memperhatikan kita. Saudaraku, itu pasti hubungan yang toksik. Ayat yang ke-17. Karena jatuh cinta, apa yang terjadi? Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Karena jatuh cinta. Buktiin lu, katanya lu cinta sama gue, kasih dong badan lu. Katanya lu cinta sama gue, kasih lo perawanan lu. Katanya lu jatuh cinta sama gue, kasih dong uangmu. Saudaraku, pasti toksik. Ketika cinta menjadi alat transaksi, dan akhirnya karena Simson jatuh cinta. Ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatan telah lenyap daripadanya. Tapi yang penting ayat yang ke-20, lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menyergap
engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tolong perhatikan, yuk sama-sama baca ayat ini dengan keras. 2-3 ya, tetapi belum semua, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Setuju dengan saya, kekuatan bukan pada rambutnya, kekuatan dari penyertaan Tuhan. Tolong katakan dia. Ketika seseorang menjalin hubungan yang toksik, Tuhan meninggalkan. Baru berhubungan dengan orang yang salah, Tuhan sudah pergi. Kekuatannya bukan dari rambut, dari kehadiran Tuhan, dari hadirat Allah yang menyertainya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menjadi penggiling. Orang yang hebat itu Nazir Allah itu matanya dicungkil, masuk penjara dan hanya menggiling, hanya karena jatuh cinta. Ayat yang ke-22, tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudaraku, perhatikan slide-nya. Semua Anda bagi yang tertarik, silahkan difoto. Slide berikutnya. Semua pengaruh terbuka lebar kepada orang yang jatuh cinta. Katakan ya. Tolong lihat saya. Ketika seseorang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Anda jatuh cinta dengan orang yang salah, hati tidak pernah selebar orang yang jatuh cinta, lebar terbuka. Dan itu yang terjadi pada Simpson. Dia tinggalkan hadirat Tuhan, dia tinggalkan Allah karena toxic love. Gak sadar ketika orang jatuh cinta dengan apapun dan dengan siapapun, itu dia terbuka lebar. Dan ketika terbuka lebar, slide berikutnya, Anda harus foto ini. Yang tadi foto yang pertama, sulit membedakan pengaruh benar dan salah pada saat jatuh cinta. Sulit. Ketika seseorang yang membuka hatinya, itu hati terbuka lebar. Yang semula anak-anak dekat dengan orang tua, tiba-tiba punya pacar. Apa yang dikatakan orang tua bisa semua jadi salah, tapi apa yang dikatakan pacarnya semua jadi benar. Kenapa? Karena hatinya terbuka lebar. Bisa ngerti? Suami yang semula mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi keluarga, tiba-tiba reuni Zoom. Kan sekarang semua pakai Zoom. Reuni apa? Virtual. Terkenang. Nostalgia masa lalu, hati terbuka. Istri bisa ditinggal, anak bisa ditinggal, keluarga bisa ditinggal. Kenapa? Karena orang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Saudara bisa bayangin gak sih, kalau Anda jatuh cinta setiap hari dengan Yesus? Waduh, Anda setiap hari jatuh cinta dengan jiwa-jiwa. Anda setiap hari jatuh cinta dengan firman Tuhan. Itu bakal terbuka lebar. Dan dia masuk berkuasa dalam kehidupan kita. Khusus kepada para orang tua, saya mau kasih tips. Kalau anak Anda pacaran, jangan musuhin pacarnya. Kenapa? Nanti omongan Anda jadi tertutup, omongan si pacar jadi terbuka, dan Anda akan kehilangan anak Anda. Jadi sebaiknya Anda baik-baikin anak itu pacarnya, supaya pengaruhin pacarnya, supaya pacarnya ngomongin apa yang Anda katakan pasti mujarab, begitu saudaraku. Kenapa? Karena orang jatuh cinta hatinya terbuka lebar. Terbuka lebar. Anda jatuh cinta dengan apa? Dengan sepeda. Pasti hati Anda terbuka lebar.
dengan informasi apapun tentang sepeda. Ada apa? Jatuh cinta dengan apa? Saya jatuh cinta sama ikan koi, udah lama. Ya udah gak tahu cinta lagi. Udah biasa-biasa aja. Tapi saya dulu jatuh cinta, semua informasi koi masuk dalam hati saya. Mengganggu pikiran saya, membawa mimpi. Dengan apa, dengan siapa kita jatuh cinta? Itu akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Ini ada satu slide yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan. Pertimbangkan matang dilakukan di awal hubungan, bukan ketika akan meningkatkan hubungan. Ketika Anda mau menjalin hubungan dengan siapapun, hubungan bisnis kah, hubungan pacar kah, hubungan apa saja, saudaraku, pertimbangkan di awal, pertimbangkan, kalkulasikan di awal. Jangan ketika mau menuju kepada tunangan baru dipikirkan. Ketika akan menuju ke perkawinan baru dipertimbangkan. Justru harus di awal. Sebelum terlanjur harus di awal dipertimbangkan. Benar-benar doa, benar-benar minta arahan daripada Tuhan, benar-benar minta damai sejahtera daripada Tuhan. Agar setiap keputusan kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus sendiri. Jangan dikendalikan oleh emosi. Saya banyak kali diminta oleh orang tua, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong dong, ini anak saya mau menikah dengan agama lain. Tolong dong dibatalkan, tolong dong didoakan, tolong dinasehati. Dalam hati kecil saya pesimis. Kenapa? Karena dia tidak jatuh cinta dengan saya. Dia jatuh cinta dengan pasangannya, dia jatuh cinta dengan tunangannya, dia jatuh cinta dengan yang akan dinikahnya. Dia tidak jatuh cinta sama saya. Apapun yang saya katakan, mau firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu sekalipun, nggak bakal ada yang masuk. Baru mau menikah, baru minta pertimbangan. Hanya kuasa Tuhan saja yang mampu, menurut saya, yang bisa mengubah hati satu orang. Dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan, mungkin saja bisa berubah dengan cara Tuhan yang ajaib. Banyak kali terjadi dalam pelayanan saya. Nah, Anda harus foto slide berikut ini. Ketika pacaran, 80% pakai otak, 20% pakai hati. Saya ulangi sekali lagi. Dalam masa pacaran, 80% harus pakai otak. Jangan pakai hati. Kegagalan Simpson dibalik. Ketika masih berhubungan di awal, udah pakai hati. Akhirnya apa? Terbuka lebar. Racun masuk dan merusak janji Tuhan. Ketika pacaran pakai otak, dipikir, dikalkulasi. Jangan berkata, tenan naon, da budakna bager, tenan naon, da kolotna kasep, da ieu mah tenan naon, da ieu mah budak teh bager pisan gitu kan. Bahasa Jawanya apa ya? Nanti saya Google Translate. Saudaraku, udah enggak apa-apa, anaknya baik kok. Enggak pakai otak. Kalkulasi di awal, justru di awal hubungan. Baru setelah menikah, perhatikan slide-nya, 80% harus pakai hati. Baru 20% pakai otak. Maaf, kebanyakan orang Kristen malah terbalik. Waktu pacaran 80% pakai hati. Akhirnya apa? Badan dikasih. Akhirnya apa? Seks sebelum menikah. Karena masih pacaran sudah pakai hati. Harusnya pakai nalar. Tapi 80% biarlah ketika kita menikah kita pakai hati. Walaupun istri berubah kalau pakai hati, setuju nggak dengan saya? Kita akan tetap jatuh cinta. Kok menang wae sih? Walaupun tidak secantik 20 tahun yang lalu, walaupun tetangga sebelah lebih cantik, kalau pakai hati, tetap dia yang paling cantik, begitu kan? Karena pakai hati, Pak. Coba kalau pakai otak, lah, dia kok jadi begini sekarang? Itu yang di gereja kan cakep-cakep sekarang. Itu yang di gereja kincong-kincong. Karena pakai otak. Saudaraku, tetap harus pakai hati yang namanya perkawinan.
maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Saya punya anak rohani, saya sebutkan saja namanya, karena sudah ada di program gereja kami, dan sudah tayang. Sudah ditonton oleh ribuan orang. Anak ini perempuan, ibunya adalah wakil saya di gereja. Dan anak ini pun melayani, bernyala-nyala sebagaimana ibunya menyala-nyala. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan tetangga beda gang di depan rumahnya. Ya saya tahu dia ganteng, ya saya tahu dia good looking. Tapi ternyata kedua orang tua mereka tidak menyetujui. Yang hebat adalah laki-laki ini posesifnya luar biasa. Posesifnya luar biasa, cemburuannya luar biasa. Yang namanya dipukulin sehari-hari dalam masa pacaran. Yang namanya digebukin sehari-hari di masa pacaran. Dari 1 tahun mereka berpacaran. Satu peristiwa saja yang saya ingin ceritakan. Satu peristiwa saja. Mereka 1 hari, si laki-laki ini datang ke kantor si anak perempuan ini. Cuman karena dia lihat si anak perempuan ini melayani teman kantornya. Kan normal melayani teman kantor, sekantor. Dan apa yang terjadi? Sudah di kantornya si laki-laki ini sudah ngamuk sedemikian rupa. Naik ke atas mobil. Dan apa yang terjadi? Digebukin sepanjang perjalanan menuju rumah. Bahkan sampai sebuah titik. Itu si perempuan berkata, saya mau keluar saja dari mobil. Kamu keluar saja dari mobil. Mereka keluar dari mobil. Dan apa yang terjadi? Dipukulin di pinggir jalan. Anda tahu 6 jam lamanya. Sampai malam. Orang-orang yang lihat dia gebukin. Maaf dari tadi kan udah capek. Mau minum dulu? Dia begitu. Mau makan dulu gitu. Mau isi perut dulu. Karena mereka lihat capek banget 6 jam. Mereka saling pukul, saling cakar di pinggir jalan. Bahkan pada satu titik udah hampir jam 11 malam. Ternyata dia berantem di sebuah pelataran toko. Di pelataran toko, pemilik tokonya bilang gini, maaf mbak, pindah dulu dong, ini mau ditutup tokonya, kata begitu. Sebentar dong berantemnya, berhenti dulu karena mau ditutup tokonya. Dan apa yang terjadi? Besoknya keputusannya apa? Kawin lari. Tinggalkan keluarga, tinggalkan pelayanan, tinggalkan gereja demi cinta. Dan akhirnya hidupnya terpuruk sedemikian rupa. Hancur sedemikian rupa. Tuhan ditinggalkan, gereja ditinggalkan, pelayanan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Udah gak pakai otak, udah gak pakai nalar. Saya akan tutup di sini. Yuk kita lihat Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan tutup di sini. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu. Pastinya pintu hati, katakan amin. Ini pastinya bukan pintu gerbang rumah, ini pastinya bukan pintu gerbang bangunan, pasti pintu hati. Dan mengetuk jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika dia mengetuk pintu hati kita, terbuka lebar, dia akan masuk. Slide berikutnya berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Apa yang menjadi makanan Yesus ketika dia masuk dalam hati kita? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Katakan amin. Jadi ketika kita buka hati untuk Yesus, dia akan masuk dalam hati kita. Dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Dan apa makanan Yesus? Melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Saya minta maaf Mikael.
Tolong diperlihatkan dua ayat. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Saya akan tutup di sini. 1 Yohanes 5. Maaf Mikael tidak ada di slide. Ini ayat penting. Di hari terakhir saya menjadi lebih mengerti ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekarang saya bisa ngerti ayat ini. Kok bisa melakukan perintah Tuhan tidak berat? Ya, tidak berat kalau jatuh cinta. Katakan amin. Hah? Kalau jatuh cinta pasti tidak berat. Anda Pak masih ingat ketika pacaran? Semua larangan yang dikatakan pacar Anda pasti dituruti. Bisa? Bisa. Padahal sebelumnya berat, tapi jadi nggak berat. Kenapa? Karena jatuh cinta. Bisa ngerti? Anda jatuh cinta waktu pacaran. Mas, ojo begadangan toh mas. Ojo ngono toh mas. Ngono ngene toh mas. Saya nggak tahu lanjutannya apa. Pokoknya ojo lah begitu. Dulu berat yang ojo-ojo itu. Tapi karena jatuh cinta, kok bisa ya? Iya ya, hidup saya sekarang berubah jadi lebih baik. Hidup aku sekarang sudah jadi berubah. Aku bisa jadi berubah begini sih. Aku jadi orang yang lebih baik. Aku jadi orang bisa. Kenapa jatuh cinta? Setuju dengan saya, perintah Tuhan kalau lahir dari kasih tidaklah berat. Karena jatuh cinta. Bahkan Tuhan sendiri yang memampukan kita makan bersama-sama dengan kamu. Dan makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. 2 slide yang terakhir bisa diperlihatkan. Apa saja yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai pasti tidak berat untuk kita kerjakan. Pasti tidak berat karena jatuh cinta. Spiritual checkpoint harus dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan Pak Bu, perhatikan spiritual checkpoint untuk anak-anak Anda setiap hari. Anak saya ada di belakang, Keisha, usia 23. Semua pelayanan online di gereja kami, semua pelayanan medsos, semua pelayanan digital menjadi tanggung jawabnya. Bahkan sekarang dia sudah berkhotbah. Salah satu alasan kami ke Surabaya juga karena Keisha ada jadwal khotbah. Sudah biasa berkhotbah, dia hamba Tuhan. Tapi tetap kalau saya bangun pagi, lebih dulu saya buka pintu, dia sudah terjaga. Saya selalu tetap berkata, kamu sudah doa atau belum? Kamu udah baca firman atau belum? Saudaraku, spiritual checkpoint itu harus dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap jatuh cinta? Karena kalau jatuh cinta, setuju dengan saya, perintah Tuhan gak berat. Ayat yang berkata demikian. Kenapa? Karena jatuh cinta. Buktinya waktu kita pacaran, apa yang dikatakan pacar, semua kita bisa kerjakan. Karena jatuh cinta. Slide yang terakhir. Pastikan jatuh cinta setiap hari dengan Yesus. Maka kuasa firman akan masuk dan berkuasa. Dan kita bisa melakukan perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah tidaklah berat. Saya akan lanjutkan cerita mengenai Cika dan Ando. Kawin lari, saling pukul, KDRT, bengep. Wah itu, saya berkata kepada Cika, kalau kamu ya dulu ya, ngomong sama saya, boleh nggak nikah sama Ando? Pasti jawabannya tidak. Pasti jawabannya enggak. Maaf, tolong perhatikan. Banyak anak muda selalu tanya saya, Pak Pendeta, ini saya lanjutkan enggak? Dia tuh kasar, dia tuh kalau ngomong kasar, dia nggak peduli, dia tuh toksik. Pak, saya lanjutkan enggak? Jawaban saya sederhana. Kalau kita nonton film, selalu kita baca sinopsis atau nonton thrillernya, betul enggak? Betul ya? Dan kita nonton thrillernya terus kita nggak suka, nggak bener, bukan selera kita. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika
Filmnya kita tonton 2 jam, nggak bakal berubah. Loh, kok menang wise? Kita nggak suka nih sama film komedi. Saya sukanya film action. Nggak mungkin tiba-tiba berubah jadi film action. Nggak mungkin. Ya kalau thrillernya komedi, ya komedi. Kalau sinopsisnya film lucu, ya film lucu. Kalau Anda nggak suka film lucu, Anda sukanya film action, nggak mungkin tiba-tiba berubah di tengah-tengah jadi film action. Pinterlah sedikit. Nalar, pakai otak. Saya selalu mengatakan itu. Dan saya bilang, Cika kok bisa? Tapi tiba-tiba ibu yang wakil saya daripada Cika meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan disemayamkan di dalam gereja kami. Tiba-tiba Andok mendapatkan impresi. Sebentar, saya mau difoto supaya fotonya bagus. Thank you. Kan supaya angle-nya bagus. Nanti diposting kan pantas lah gitu lah. Nggak blur kan gitu. Harus beko. Apa? Bokeh, bukan beko lagi, salah. Okay. Sampai di mana tadi gue jadi lupa. Tiba-tiba ibunya meninggal, disemayamkan di gereja kami. Tiba-tiba Andok dalam perjalanan ke gereja kami dapat impresi kuat dari Tuhan. Izinkan Cika pulang. Izinkan Cika pulang. Dan apa yang terjadi setelah dimakamkan? Terus itu mengiang-ngiang biar Cika pulang ke rumahnya. Izinkan dia bertumbuh kembali di gereja yang semula dia layani. Satu kali suami istri ini datang kepada kami. Kami mau ngambil keputusan, Pak, untuk kembali melayani. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka jatuh cinta kembali dengan Yesus. Andok bilang begini sama saya, Pak Pendeta, Om, saya ini bertahun-tahun gak pernah doa. Apalagi kalau disuruh doa, gemeternya, wong sendirian aja gak pernah. Tapi karena jatuh cinta, dia berkata begini sekarang. Sekarang siapa Om yang suruh saya berdoa? Saya bisa berdoa sekarang. Karena ketika buka hati untuk Yesus, dia akan masuk. Menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diubahkan, pribadi yang dipulihkan. Karena kuasa daripada jatuh cinta, hati terbuka lebar. Bahkan ketika kami kebingungan, karena gereja online kami ternyata diterima oleh banyak bangsa. Dan tiba-tiba ada permintaan dari beberapa bangsa. Tolong dong pelayanan gereja online, gerejanya Pak Riza. Tolong dong dikasih subtitles bahasa Inggris. Dan sekarang saudaraku Andok yang mengerjakannya. Dan sekarang pelayanan daripada gereja online kami sampai ke bangsa-bangsa. Broadcast kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ada subtitles bahasa Inggris. Siapa yang mengerjakannya? Orang yang jatuh cinta dengan Yesus. Yang semula kasarnya luar biasa. Sampai Andok berkata, Om, saya ini kalau ngebayangin hidup saya yang lama, pengen gue tempeleng aja, kata begitu. Masa iya tempeleng diri sendiri, dia kan udah lewat. Pengennya gue gebukin aja tuh pribadi Andok yang lama. Terlalu kasar, terlalu toksik. Tapi ketika jatuh cinta dengan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Saudaraku, pandemi boleh datang. New normal boleh datang. Segala sesuatu sedang berubah. Biarlah yang tidak berubah adalah kita cinta hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Kita cinta firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Dan hidup kita akan diubahkan dari hari ke hari. Pastor Michael, thank you. Thank you. Terima kasih. Saya senang malam hari ini. Biasanya khotbah cuma di hadapan kamera. Saya senang ketemu Anda. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita
angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.